Ya, selamat malam saudara. Dialog Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, terkait dengan pandemi COVID-19, sejumlah daerah kini tengah memberlakukan masa PSBB transisi yang ini diberlakukan dalam rangka menghadapi new normal. Lalu apa sajakah sebetulnya yang harus dipersiapkan jelang ataupun menghadapi new normal itu, dan apakah sebetulnya kita sudah siap untuk memasuki masa new normal? Saya akan berbincang pada malam hari ini dengan tema bersiap hadapi new normal bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu adalah Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam Mbak Terima Herdina. kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, dan melalui saluran Skype kami juga telah terhubung bersama dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Devi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Lalu kita juga terhubung dengan Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran UI, Profesor Ari Faryal Syam. Selamat malam Prof. Hadir di tengah-tengah kita semua. Baik. Kemudian juga yang terhormat kita akan kemudian berbincang Ketua bersama dengan ketiga narasumber kita malam hari ini. Saya tentu saja yang pertama akan ke Mas Hermawan. Ini kalau kita bicara mengenai new normal atau kenormalan yang baru, begitu kan, ada banyak istilah yang kemudian hadir di tengah masyarakat. Tapi sebetulnya kita tuh sudah siap belum Mas untuk memasuki masa new normal itu? Ya, kita sedikit membahas dulu the new normal ini apa maksudnya. Ya. Jadi the new normal, kenormalan baru ini bermakna adanya perilaku baru, budaya yang baru, dan paradigma yang baru dalam berkehidupan kita, terutama secara individu dan juga secara sosial. Nah, tentu kaitan dengan pandemi COVID-19 ini akan merubah banyak hal. Baik. Mulai Sebelum dari perilaku. Dijelaskan lebih jauh nih Mas, terkait dengan apa sih sebetulnya definisi dari new normal. Apakah new normal artinya kita back to normal, normal yang dulu, atau normal yang berbeda? Kita akan ikuti terlebih dahulu. Ini adalah video atau tayangan terkait dengan arahan Presiden terkait dengan new normal. Situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan. Dan bisa kita pergunakan secara efektif. Karena kalau vaksinnya sudah ketemu, itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Adaptasi kebiasaan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Ya, kira-kira itu tadi garis besar dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat produktif tapi tetap aman dari COVID-19. Silakan Mas Hermawan, dilanjutkan tadi. Ada poin yang harus kita garis bawahi dari penyampaian Presiden, yaitu sampai pada penemuan vaksin baru untuk menjamin kesehatan di masa datang, ini cukup membutuhkan waktu. Ya. Jadi berarti tahun ini kita bisa menyebutnya the year with COVID-19. Ada tahun kebersamaan kita berdampingan dengan COVID. Tapi jangan sampai kita mengistilahkannya bersahabat atau apalagi berdamai dengan corona ini. Nah, artinya Presiden juga mengoreksi itu bahwa kita tetap menjaga agar kita yang memenangkan pertarungan boleh dengan COVID. Berdampingan tapi bukan bersahabat. Bukan bersahabat, karena kita tidak ingin dia hadir di tengah kita sebenarnya. Nah, pertanyaan semula tadi Mbak Dina menyampaikan, apakah kita siap menghadapi kenormalan baru? Ada beberapa syarat menuju kenormalan baru ini. Baik, sebelum menuju itu, new normal yang kita akan hadapi itu sebetulnya seperti apa? Karena mungkin banyak masyarakat yang masih memahaminya bahwa new normal artinya kita kembali normal. Betul. Ke masa-masa sebelum pandemi. Seolah-olah merdeka. Seolah-olah merdeka gitu. Apa sebetulnya new normal itu? Ya, karena faktanya kita dihadapkan dengan suasana yang sama sekali berubah. Kita dulu aneh melihat orang menggunakan masker di jalanan. Sekarang menjadi biasa. Dulu kita aneh melihat orang suka berjaga jarak. Apalagi tidak mau salaman atau tidak mau berjabat tangan gitu. Nah, sekarang menjadi biasa. Bahkan kita berjaga jarak seperti ini keharusan. Nah, dulu kita aneh dikit-dikit melihat orang cuci tangan terlalu resik dan seterusnya. Sekarang menjadi kebiasaan baru. Karena memang
penularan COVID-19 ini adalah dengan itu cara dia bertransmisi. Karena kedekatan, kerapatan, keramaian, dan adanya potensi agar tertular kita ini melalui droplet tadi ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ke depan ini kenormalan baru dimaknai perilaku yang baru, kemudian budaya yang baru. Bahkan dalam suasana kerja sekalipun, perusahaan-perusahaan akan meredefinisi bagaimana visinya, misinya, passionnya ke depan. Seorang keluarga pun pasti kepala rumah tangga akan meredefinisi bagaimana penghasilannya, pengeluaran, dan juga manajemen keuangan di rumah tangganya. Ada juga perubahan terkait tatanan kehidupan semua, termasuk juga bisnis model. Betul ya. Sekali. Baik, saya ke Mbak Devi sekarang. Mbak Devi mengamati mungkin perilaku sosial di tengah masyarakat kita sekarang ini menuju normal yang baru atau kenormalan yang baru. Anda melihatnya seperti apa, Mbak? Pertama kita perlu apresiasi dulu bagaimana masyarakat sebenarnya secara itu menunjukkan kepatuhan dan ketaatan yang cukup baik sebenarnya. Kemudian kita komparasi bahkan dengan negara-negara maju. Memang di ujung-ujung seperti kita akan menuju Lebaran misalnya kita menyaksikan ada akrobat personal yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya berbondong-bondong mudik, ataupun misalnya belakangan kita melihat ada yang menolak rapid test atau kemudian melakukan aksi seperti pengambilan jenazah dan sebagainya. Tapi menurut hemat kami itu adalah hal yang masih manusiawi dan normal. Mengingat tidak ada orang yang sebenarnya di seluruh dunia ini betul-betul paham tentang apa sih penyakit COVID ini, wabah corona ini, sehingga reaksi itu tentu saja akan beragam munculnya. Namun secara umum ya kita perlu apresiasi, masyarakat siap sebenarnya, apalagi menyongsong new normal. Memang ada 3 hal yang harus disiapkan, itu infrastruktur, strukturnya sendiri, juga kultur. Baik, Mbak Devi, sebelum dibicarakan lebih jauh apa saja yang perlu disiapkan, kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kami tengah memperbincangkan terkait dengan bersiap hadapi new normal. Mas Hermawan, tadi kita sudah menyampaikan apa sih sebetulnya new normal akan kita hadapi ini, tentu berbeda dengan normal yang sebelumnya begitu. Tapi apakah sebetulnya saat ini Indonesia sudah siap untuk menghadapi atau memasuki masa new normal itu? IAKMI melihatnya seperti apa? Kalau WHO itu punya 6 syarat menuju new normal. Kalau kita, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, paling tidak ada 4 yang menjadi fokus kita. Pertama, pengendalian kasus transmisi virusnya. Ini biasanya angka-angka epidemiologis, mulai dari insiden, prevalence, termasuk yang sering di media R0 atau RT, angka replikasi kasusnya. Yang kedua berkaitan dengan health system capacities. Bagaimana persiapan dan penguatan dari aspek layanan kesehatan kita, termasuk detection rate, pemeriksaan laboratorium, terutama spesimen untuk RT-PCR. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan manajemen risiko, terutama ada yang di tengah masyarakat, tempat kerja, pemukiman, pabrik, termasuk perkantoran dan ruang-ruang aktivitas publik. Yang keempat ini yang berkaitan dengan yang sangat fundamental, yaitu komunitas atau community base. Nah, community base inisiatif ini bagaimana masyarakat secara individu dan komunitas itu melakukan upaya-upaya kolektif, mulai dari pencegahan, kepedulian satu sama lain, tetapi juga bila ada orang yang dicurigai atau yang jadi ODP, orang dalam pemantauan, mereka juga sigap untuk saling mengingatkan agar mereka sendiri mengisolasi diri, tapi juga peduli
tidak ada stigmatisasi dan lain-lain. Kondisi ini semua tidak bisa dipilah satu sama lain. Tidak bisa sekedar hanya melihat angka epidemiologi, tidak juga hanya sekedar melihat kapasitas pelayanan. Nah, kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, ketika melakukan analisis hal-hal ini semua, maka saat ini timingnya belum tepat. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena laju kenaikan kasus. Dari faktor yang pertama aja, prevalensi kita masih cukup tinggi, dan bahkan di Indonesia lebih dari 1.000, hampir tiap hari, seminggu terakhir ini 1.000 nih rata-rata kenaikannya ya. Tentu di Indonesia dengan 268 juta penduduk, di DKI saja hampir 11 juta penduduk, ini kasus kita semakin tinggi. Nah, belum lagi, Artinya kita belum sampai puncaknya. belum sampai puncak, masih jauh untuk mencapai puncak. Kami telah melakukan internal modeling ya, statistikal, asumsi bila ditegakkan PSBB secara optimal, puncak baru terjadi pertengahan Juli. Artinya bulan depan itu pun dengan penegakan atau optimalisasi PSBB dilakukan secara serentak, kompak dan masif di wilayah Indonesia. Tapi kalau tidak ada pelonggaran, ada permisivisme dari perilaku kita, puncak itu akan mundur lagi. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Agustus atau bahkan mundur lagi. Nah, di sini tantangan tidak hanya individu kita sebagai masyarakat, tapi juga pemerintah. Satu yang menjadi sorotan kami sejak awal, adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan itu menjadi niscaya untuk mengendalikan COVID ini. Tapi kunci di sinilah yang menjadi bahasan soal khusus juga kita. sinkronisasi dan sebagainya. Saya ke Mbak Devi sekarang. Mbak Devi, tadi satu hal yang juga sebetulnya kita soroti adalah terkait dengan kesiapan community atau kesiapan dari masyarakat kita menghadapi era new normal ini. Mbak Devi tadi menyebut sebetulnya masyarakat kita siap gitu ya. Tapi kalau kita melihat belakangan ini, saya melihat misalnya atau teman-teman melihat gitu, tiba-tiba di beberapa daerah atau di Gelora Bung Karno saja misalnya itu sudah ramai, tidak ada jaga jarak, tidak ada, bahkan mungkin ada yang abai mengenakan masker. Anda melihat bagaimana, Mbak? Kepatuhan yang tadi saya maksudkan adalah ketika di awal-awal pemerintah menerapkan tanda kutip bahwa masyarakat harus mengisolasi dirinya di rumah. Namun apa yang terjadi? Ini menurut hemat saya satu hal yang sederhana dijawab adalah leadership. Mengingat karakter kultural masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat simbolik, sayangnya setelah 2-3 bulan ini berjalan, simbol-simbol kepemimpinan yang menunjukkan arah, lelaku, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menuju new normal ini tidak terjadi. Artinya masyarakat kita sebenarnya secara kultural karena karakternya patron klien, ini sebenarnya sangat mudah dikelola ketika leader-leader ini muncul. Siapa sih leader? Leader itu adalah orang-orang yang dianggap menempati posisi di hierarki pertama dalam struktur sosial. Apa itu? Orang yang terkenal, orang yang dianggap paling kaya, orang yang dianggap pintar, orang yang dihormati di dalam masyarakat, atau orang yang memang memiliki kekuasaan di komunitas tadi. Nah, ketika para elit tadi ini tidak mendemonstrasikan bagaimana sebenarnya harus berperilaku menghadapi new normal, yang terjadi adalah apa yang kita lihat, bagaimana masyarakat kemudian menerjemahkan sendiri apa yang disebut new normal. Karena ketika mereka akhirnya mendengar secara parsial informasi, oh sekarang mall sudah buka, oh sudah boleh ke jalan. Ketika informasi itu tidak utuh dan mereka tidak melihat ada sosok-sosok simbol-simbol yang menunjukkan oh berarti harus pakai masker, dan ada kultur baru misalnya yang mengantri yang memang belum menjadi bagian dari DNA masyarakat kita misalnya. Tadi juga yang disampaikan oleh beliau tadi mengenai higienitas dan sebagainya. Ketika tidak ada aparat, tidak ada orang-orang yang menunjukkan bagaimana protokol tersebut harus dilakukan, ya yang terjadi adalah apa yang kita lihat di masyarakat. Jadi jangan terjemahkan apa yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai bentuk ketertinggalan, tidak. Sekali lagi masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang sangat mudah diarahkan kalau kemudian lokomotif-lokomotif ini jelas menunjukkan arahnya. Oleh karena tadi saya sepakat dengan beliau bahwa kata kunci koordinasi itu menjadi satu hal yang wajib didemonstrasikan oleh aparat kita sehingga masyarakat sebagai gerbong itu akan nanti dengan mudah mengikutinya. Artinya sinkronisasi kebijakan ini perlu sekali agar masyarakat juga melihatnya sebagai satu hal yang utuh begitu ya, Mbak Devi. Saya sekarang ke Prof. Ari. Prof, kalau kita melihat perjalanan dari pandemi COVID-19 ini di Indonesia, ini kita mungkin sudah sekitar 3 bulanan menghadapi ini semua. Prof melihatnya saat ini penanganannya sudah cukup baikkah? Lalu kemudian kalau melihat angkanya yang sepertinya tadi disampaikan Mas Hermawan juga terus bertambah, apakah kemudian ini artinya kita sudah
kah siap untuk masuk ke masa new normal atau sebetulnya masih jauh gitu? Iya, jadi perlu saya sampaikan bahwa memang saya setuju angka ini makin lama makin naik. Jadi terus terang saja pada saat awal April itu saya mulai kita memang menyampaikan bahwa perlu memang adanya lockdown lah saat itu, atau memang kita yang penting melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Karantina. Akhirnya keputusannya PSBB. Ketika saya melihat bahwa PSBB ini kayaknya memang tidak optimal, saya sampaikan bahwa kita bisa nembus 10.000 ya setelah akhir April. Kemudian di awal Mei saya lihat ketika penambahannya itu dalam 10 hari itu 5.000, saya bilang bahwa kita tembus 25.000 di akhir Mei. Ini pun terjadi. Dan saya sudah bilang juga bahwa 10 hari ini angka 10 hari pertama kita angka ini 8.000, jadi 24.000, jadi kita bisa bilang bahwa di akhir Juni ini maka angka kita bisa di atas 45.000. Tapi sekarang kita mesti lihat, kita juga mesti melihat bagaimana jeripayah yang telah dilakukan oleh gugus tugas, jeripayah yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Ternyata bahwa angka itu hanya pada daerah-daerah tertentu angka itu naik. Ya, pada daerah-daerah lain itu tidak ada kasus baru lagi. Nah, ini kita harus mengapresiasi pada tempat-tempat tersebut. Oke, misalnya Jawa Barat, walaupun angkanya sudah di atas di bawah 50, tapi tetap melakukan PSBB. Saya hargai kalau memang itu keputusan terbaiknya sampai akhir Juni ya PSBB. Bagaimana dengan DKI? Nah, kita lihat bahwa DKI ini Pak Gubernurnya menyebutkan masalah transisi dulu, ya kan begitu. Sebenarnya kalaupun ada peningkatan, memang kita maklum bahwa yang dikejar ini kan sebenarnya 62 RW tersebut. Saya tahu memang dilakukan swab pada daerah-daerah tersebut, sehingga angka ini memang menjadi masih lebih tinggi. Tapi kalau kita kembali lagi pada kasus-kasus yang datang ke rumah sakit, yang dirawat rumah sakit, memang menurun untuk Jakarta, saya bilang. Jadi memang ada dalam tanda petik kita mesti bilang bahwa ini ada sesuatu yang membaik di Jakarta. Tapi sekali lagi kita lihat kondisi masyarakat saat ini ya. Dan kita tunggu angkanya ini 1 minggu atau 2 minggu ke depan ketika kejadian saat ini, dan kita bisa lihat itu bahwa efek masa inkubasi ini akan timbul pada 7 hari 10 hari ke depan. Nah itu jadi akhirnya memang kita mesti bilang bahwa kita tidak bisa melihat Indonesia secara keseluruhan, tapi kita mesti lihat daerah-daerah di masing-masing daerah tersebut. Secara umum, ya saya kebetulan masih praktek ya, walaupun masih praktek telemedicine. Saya lihat kebetulan saya dokter penyakit dalam, 80% pasien-pasien itu konsultasi ke saya karena faktor stres. Dia 3 bulan ada di rumah. Kita tahu ketika pasien itu stres maka asam lambung meningkat. Ketika pasien stres itu maka kalau dia kencing manis, gula darahnya jadi tidak terkontrol. Kalau dia misalnya pasien itu karena hipertensi, tekanannya tidak terkontrol. Ini pun juga harus menjadi perhitungan. Kita sudah lihat bahwa ada evaluasi angka imunisasi kita ini jeblok karena akibat PSBB yang demikian, artinya pembatasan demikian. Bicara soal orang putus berobat tuberkulosis ini juga sudah terjadi gitu. Jadi memang kita mesti balance dalam bicara hal ini, tapi saya setuju bahwa angka ini harus diamati time by time-nya. Apabila ini memang ternyata pelonggaran ini atau istilahnya yang di DKI ini masa transisi ini justru kasus meningkat, ya kita kembali lagi ke seperti yang sebelumnya begitu. Nah, begitu juga pada poin daerah yang berhasil. Silakan. Ini kan sebagian juga beberapa hari yang lalu saya juga diskusi bagaimana apabila daerah tersebut sudah kuning atau bahkan hijau, boleh nggak fasilitas rekreasi dibuka? Ya saya bilang silakan, tapi protokol kesehatan dan hanya untuk orang di daerah situ saja gitu loh. Tidak boleh orang datang dari luar, karena dari orang luar inilah yang akan menyebabkan imported case masuk ke daerah tersebut gitu. Jadi sekali lagi masyarakat mestinya juga memang memahami apa yang istilah new normal tersebut, bukan kembali kepada normal, tapi kita beradaptasi dengan kondisi ini untuk kembali dalam kehidupan normal gitu. Dan tentu saya sebagai seorang yang sehari-hari bekerja di rumah sakit, ya juga tahu juga mendapat informasi dari teman-teman yang lain. Ini tadi nih, ini kalau diteruskan justru nanti orang kasus meninggal itu bukan karena COVID, kasus meninggal itu karena pasien-pasien tidak kontrol gitu loh. Nah ini yang memang semangat dari orang itu untuk kontrol juga kita harus tingkatkan. Tapi di satu sisi sekali lagi saya setuju bahwa protokol kesehatan harus ditegakkan. Ada resiko di situ. Baik. Tapi kita juga harus lihat kalau kita tidak berani, ada juga resiko yang terjadi. Gitu. Terima kasih.
Baik, jadi artinya kecemasan kesehatan tentu saat ini juga kita menghadapi kecemasan yang lainnya begitu ya, termasuk Betul. psikologis dan juga kecemasan ekonomi. Betul Kita akan sekali. sambung kembali perbincangan ini, saudara tetaplah bersama kami Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kami sambung kembali pembicaraan pada malam hari ini terkait dengan bersiap hadapi new normal. Mas Hermawan, di beberapa daerah kita tentu mengapresiasi tadi disampaikan oleh Prof. Ari, ada beberapa daerah yang case-nya sudah mulai berkurang dan bahkan sudah masuk ke zona kuning atau zona hijau sekalipun. Anda melihatnya sudah seperti apa? Apakah ini artinya penanganannya sudah semakin lebih baik begitu? Ataukah ada makna tertentu mungkin buat IAKMI? Iya Mbak Dina, ada 3 provinsi yang cukup konsisten untuk melakukan PSBB ini dan bahkan cukup berani gubernur-gubernurnya sejak awal, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, sama Sumatera Barat. 3 provinsi ini setelah dievaluasi pada periode tertentu itu terjadi pelambatan kasus. Artinya PSBB ini sebenarnya berdampak baik terhadap pelambatan kenaikan kasus COVID-19. Tetapi seiring dengan juga kita ini tidak serentaknya daerah untuk melakukan penerapan PSBB, ada bahkan daerah yang sangat lambat dan juga ada bahkan yang tidak memilih itu sama sekali, sehingga mobilitas penduduknya, aktivitas itu tetap ada ruang untuk resiko transmisi karena mobilitas penduduk. Nah, di kita ini kan tidak mengenal istilah lockdown. Kalau lockdown kan mengunci, paradigmanya segala sesuatu itu terlarang kecuali yang diizinkan terbuka. Tapi kalau PSBB sejak awal tuh bentuk intervensi longgar. Jadi PSBB ini segala sesuatu itu sebenarnya dibolehkan atau terbuka kecuali yang dibatasi atau dilarang. Maka kita kenal dengan pembatasan aktivitas sosial keagamaan, perkantoran, pendidikan. Nah, inilah manifestasi dari pembatasan sosial itu. Tetapi rupanya perjalanan setelah 3 bulan COVID ini di Indonesia, tidak semua daerah melakukan itu. Nah, di DKI dan Jawa Barat dan Sumatera Barat relatif terkendali. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan tanda kutip yang tidak lagi konsisten, menurut saya ya, dan menurut kami juga di IAKMI, tidak lagi konsisten. Ada istilah PSBB transisi. Kalau di Jawa Barat istilahnya PSBB proporsional. Ada juga wacana relaksasi PSBB. Ini semua berdampak terhadap penerjemahan masyarakat yang tidak sama. Buat masyarakat memahami the new normal, yang dipahami normalnya merdeka, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah ada sebagian yang permisif, padahal sebagian lagi menurut disiplin. Nah, menarik yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi, pada dasarnya ini masyarakat kita ini melihat kalau terjadi konsistensi oleh para stakeholders, sebenarnya masyarakat juga ada semacam kecenderungan juga untuk mengikuti protokol ini dengan baik. Tetapi begitu kita wacanakan penormalan pada timing yang tidak tepat, ini juga memunculkan kesadaran juga yang tidak tepat di masyarakat kita. Mbak Dina. Mbak Devi, kapan kira-kira timing yang tepat untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita akan mulai memasuki masa new normal begitu? Dan tadi juga disampaikan oleh Prof. Ari, yang kita hadapi sekarang ini mungkin sudah mulai tidak saja kecemasan terhadap kesehatannya, tapi juga kecemasan terhadap psikologis, kemudian kecemasan terhadap kondisi ekonomi dan sebagainya. Bagaimana suasana ini tergambarkan di tengah masyarakat kita, Mbak? Ya, kita tentu memahami betapa sulitnya bagi pemerintah untuk memilih skala prioritas antara ekonomi lalu juga dengan kesehatan misalnya. Tapi sejarah Spanish flu misalnya menunjukkan bahwa kota-kota yang secara serius melakukan PSBB pada akhirnya akan melakukan lompatan ekonomi yang jauh lebih tinggi setelah masa lockdown atau PSBB di masa itu terjadi dibandingkan dengan kota-kota yang relatif justru tidak ketat dalam masa PSBB. Kenapa? Karena akan ada banyak
manusia yang masuk dalam masa produktif yang akan kehilangan nyawa karena atau bahkan misalnya sakit dan sehingga membuatnya tidak produktif, sehingga ketika pada masanya ekonomi harus bergerak, orang-orang tersebut tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi pengalaman di masa lalu ini perlu juga menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk tidak ragu mengedepankan faktor kesehatan dalam hal ini. Lantas bagaimana dengan masyarakat? Ya tadi yang saya bilang, infrastrukturnya harus disiapkan. Apa? Misalnya ketika sekolah mau dibuka atau mall dibuka, pastikan memang satu tempat cuci tangan, hand sanitizer, lalu masker yang dijual murah, maksudnya kalau ada yang terlupa pakai dan sebagainya, itu kemudian disediakan dengan seksama oleh pemerintah. Lalu tadi sistem, strukturnya harus jelas antara pemerintah pusat yang mengatakan misal tidak boleh mudik, tapi pesawatnya bisa terbang atau bisnya tersedia di terminal dan bisa jalan. Itu kan satu hal yang paradoks yang akhirnya membuat masyarakat mengambil celah di sana. Dan itu bukan artinya masyarakat kita nakal. Begitu ada kesempatan ya tentu saja hal alamiah mereka akan memanfaatkannya. Nah yang ketiga, kultur ini berat sekali memang. Tapi lagi-lagi catatannya adalah ketika banyak orang yang menunjukkan bagaimana caranya serta demonstrasi aparat yang ada di banyak tempat-tempat sosial tapi dengan cara yang persuasif, itu akan sangat membantu. Artinya apa? Masyarakat kita ini masyarakat simbolik tadi saya sampaikan. Jadi simbolik secara sensori, artinya apa yang dilihat, dicium, dirasakan itu terlihat perbedaannya, mereka akan menatainya. Persoalannya sekarang kita berada di ruang-ruang sosial tadi, di mall dan sebagainya, apa iya ada yang mengingatkan kita? Kita tidak merasa ada perbedaan sama sekali. Nah, demonstrasi perbedaan itu, walaupun tadi saya sepakat sekali disampaikan oleh Pak Herman misalnya bahwa orang lebih memaknai kata normal, ya. Nah, karena semua pakai bahasa Inggris ya, orang bingung new normal ini apa lagi. Nah, artinya apa? Masyarakat itu harus dibantu secara simbolik tadi. Sensori mereka itu harus betul-betul melihat, oh ada aparat sekarang kok rame ya. Nah, itu seeing is believing. Ya, baik. Prof. Ari, apa yang harus betul-betul dijaga begitu? Karena kita tahu sejak awal pandemi ini terjadi di Indonesia, para medis, dokter, tenaga medis lah yang berjuang di garda terdepan untuk menahan agar lajunya ini tidak begitu cepat terjadi di Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan terutama bagi petugas medis dan petugas kesehatan jika kita memang akan bersiap menuju new normal ini begitu Prof. Tapi dijawabnya nanti setelah jeda. Kami akan kembali, saudara tetaplah bersama di Indonesia Bicara. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Saya sambung kembali tadi sebelum jeda ada satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Prof. Ari. Apakah yang harus kemudian dipersiapkan betul? Karena kita tahu yang akan terpapar pertama kali selain juga tentu saja masyarakat adalah petugas kesehatan, tenaga medis dan sebagainya. Jika kita memang akan masuk ke masa new normal. Prof. Ari, silakan. Ya, jadi pertama yang terpenting adalah memang mitigasi yang terus-menerus dari pimpinan kepala daerah ya, dari kepala daerah, kemudian juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan melihat pertama kita mesti hitung berapa sih rumah sakit yang siap untuk menerima rujukan. Kemudian ketika kita lihat hitung rumah sakit, kemudian kita hitung juga berapa dokter dan perawat yang juga siap untuk menangani pasien-pasien tersebut. Kemudian kita juga lihat ketersediaan obat, kemudian kita lihat juga bagaimana ketersediaan ventilator atau alat cuci darah ketika komplikasi terjadi gitu loh. Jadi mapping ini memang menjadi hal yang penting ya, yang harus terus dikerjakan. Dalam beberapa keadaan saya juga
berdiskusi seperti ini, ketika ada kepala daerah yang saya pertanyakan seperti itu, siap atau tidak? Karena ketika memang fasilitas kesehatannya juga minim, kalau tertular ya tertular langsung gitu loh. Nah, Prof, kita bisa lihatlah ya. ya, Prof, saat ini yang terjadi di lapangan isu ataupun masalah terkait dengan ketersediaan APD itu tadi, apakah sudah lebih baik, Prof, ketimbang hari-hari pertama kita menghadapi pandemi COVID-19? Oh, jelas itu lebih baik ya. Kenapa? Karena memang kan kita akhirnya sudah belajar bahwa tadinya hazmat kita nunggu impor, ternyata kita bisa bikin hazmat sendiri. Ketika bicara soal buat masker, ternyata kita bisa buat masker sendiri, termasuk masker N95 kita udah bisa buat. Ventilator walaupun juga masih dalam tahap uji, beberapa yang masih tahap persetujuan dari Kemenkes, itu juga artinya sudah kelihatan ada harapan. Jadi terus terang saja dari hal peralatan itu mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi ini masalahnya yang memang harus dihitung-hitung tadi, apabila peningkatan jumlah kasus itu terjadi tiba-tiba pada saat di awal-awal ini terjadi, bulan Maret, bulan April, itu hal-hal yang paling sulit buat kita semua. Jangankan hazmat, hand sanitizer juga terbatas gitu loh. Nah, ini yang harus dihitung semua kalau memang terjadi lonjakan kasus. Dan sekarang juga sistem informasi juga sudah baik. Artinya, dan sekarang juga kita mesti lihat tadi pemeriksaan untuk PCR juga udah bagus. Ya. Dalam dihitung bahkan mungkin akan tembus dalam 20.000 per hari bisa kita kerjakan. Jadi artinya apa? Kita bisa lebih cepat menemukan kasus-kasus tersebut dan cepat kita lakukan tracing dan kemudian kita bisa isolasi mana yang memang perlu diisolasi. Jadi ini hal-hal yang memang ada di dalam satu sisi, dan begitu juga informasi-informasi mengenai penyakit ini kita sudah semakin baik. Dulu kita bilang penyakit ini menyerang paru-paru, kemudian akhirnya kita tahu bahwa pasien dengan diare juga ternyata ujungnya bisa karena COVID. Pasien datang dengan stroke juga bisa ujungnya dengan COVID misalnya. Artinya apa? Bahwa memang ini penyakit yang great imitator, bahkan sekarang the greatest imitator, karena pasien itu bisa datang dengan berbagai macam. Dan ini pun sudah kita pelajari. Dulu kemungkinan pada anak tidak, ternyata anak juga ada yang menderita. Jadi terus terang saja, buat kami para dokter ini semakin jelas. Tiap hari selalu ada webinar. Barusan saya juga habis membuka webinar. Jadi selalu ada webinar yang mengupdate terus. Menariknya adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman dokter ini pada saat webinar adalah kasus yang ditemukan sehari-hari di Indonesia ini gitu loh. Jadi terus terang kemampuan dokter juga semakin meningkat, bagaimana mencegah tidak tertular, bagaimana mengobati dan mengatasi, walaupun sekali lagi obat yang benar-benar bisa menghilangkan virus ini belum ada. Vaksinnya juga belum ada. Tapi ini kondisi ini makin baik sebenarnya. Dan sekali lagi ketika tadi pemerintah daerah akan menetapkan bahwa akan diperlonggar apapun namanya, itu memang harus benar-benar konsultasi dengan pakar, ya termasuk juga baik itu pakar epidemiologi, pakar di bidang kedokteran, ya dokter-dokter paru, dokter-dokter penyakit dalam. Karena kalau tidak didiskusikan lebih awal ya tentu pada akhirnya kita nanti akan kewalahan kalau kasus itu meningkat dalam waktu cepat ya. Seperti misalnya untuk Jakarta ini kita punya Wisma Atlet ya kan, kemudian beberapa rumah sakit didedikasikan untuk pasien-pasien COVID misalnya begitu. Baik, dari sisi kesehatan tentu banyak harus diperhatikan begitu ya Prof. Ari ya. Betul. Ya. Mas Hermawan, kita sambung terkait dengan ketika new normal diberlakukan atau ketika pelonggaran lah kita sebutnya diberlakukan di beberapa negara. Lalu kemudian negara-negara tersebut dihadapkan pada gelombang kedua. Apakah hal serupa juga patut kita khawatirkan di Indonesia, Mas? Iya, semua negara yang sudah melakukan pelonggaran itu berdampak terjadi kenaikan kasus. Tidak terkecuali Cina juga begitu, Korea Selatan begitu, Jepang begitu, bahkan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Ya. Tapi yang membedakan mereka melakukan pelonggaran. Sebenarnya pelonggaran tidak tepat juga istilah ini. Fleksibilitas itu dipahami sebagai pelenturan sebenarnya. Nah, kalau longgar ini beda maknanya, makanya kita koreksi sebenarnya pelenturan ya atau relaksasi. Karena kalau longgar khawatirnya jadi longgar celah itu gitu. dol begitu ya. Jadi tidak ada upaya penegakan kalau longgar, tapi kalau lentur itu memang sengaja untuk difleksibelkan gitu. Tapi negara-negara tetangga termasuk negara-negara Eropa itu mereka semua sudah melewati pelambatan kasus atau transmission control ini secara signifikan. Untuk masuk ke masa pelambatan kasus dari kalau kita belajar dari pengalaman di negara-negara lain yang tadi Mas sebutkan butuh waktu berapa lama?
Rata-rata kan 4 bulan ya. Sekarang kita udah bulan ketiga. Sebenarnya kita menuju bulan keempat itu sejalan dengan analisis kami juga itu sebenarnya puncak kasus kita tuh pada bulan keempat, sekitar pertengahan Juli. Tetapi punya beberapa faktor menjadi penentu. Misalnya PSBB-nya optimal. Jadi asumsi metodologi secara modeling prediction itu akan ada asumsi-asumsi yang digunakan. Pasti ada intervensi. Intervensi ketat atau longgar itu berkonsekuensi terhadap puncak dan pelambatan kasus ini. Baik. Nah, di Indonesia kita belum menemukan puncaknya. Bahkan kecenderungannya itu masih tinggi. Jadi puncak inilah yang menjadi indikator pertama. Prof. Ari tadi menjelaskan dari segi health system capacitiesnya, tetapi juga Mbak Devi menjelaskan dari aspek community inisiatifnya. Kita lupa bahwa kombinasi dari 4 faktor utama, transmission control, health system capacities, community inisiatif, dan mitigasi berkaitan dengan risk management. Risk management inilah yang tadi yang disebutkan adanya kolaborasi multi stakeholder untuk mengidentifikasi. Itu harus kita lihat sekarang ya, apakah risk sekali. management itu sudah diperhatikan betul Iya. oleh sejumlah sektor termasuk Jadi, perkantoran to dan facing the sebagainya. new normal itu tidak boleh parsial melihat, Baik. tapi keseluruhan dari poin-poin ini. Kita harus kembali jeda dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Saya kembali akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan bersiap menghadapi new normal. Mas Hermawan, tadi kita sudah sampai di tahap apakah kemudian sejumlah sektor itu sudah menyiapkan betul risk management yang diperlukan ketika memang new normal itu akan diberlakukan. Saat ini kita melihat di hari pertama, ini adalah hari pertama di Jakarta, pusat perbelanjaan mulai dibuka. Minggu lalu perkantoran sudah diperbolehkan beroperasi. Artinya ketika itu sudah diperbolehkan, harusnya mereka sudah menyiapkan kan risk management itu. Anda melihatnya sudah belum? Kita lihat ya, beberapa hari terakhir ini ada yang dilakukan dengan random untuk pemeriksaan di pasar-pasar. Rupanya masih ditemukan kasus-kasus positif di tengah pasar kita. Boleh jadi juga pada sektor bisnis seperti mall dan perkantoran juga, ini akan ada resiko-resiko yang belum sama persiapannya satu sama lain. Nah, untuk itu sebenarnya ini harus ada upaya-upaya yang sifatnya segmentasi prioritas. Nah, contoh, di pasar itu ada penjual, ada pembeli. Cara mendekati untuk pencegahan terhadap penjual dan pembeli ini beda. Penjual itu statis, orangnya itu-itu aja terdaftar. Dan caranya bisa kita lakukan health intelligence, bahkan persuasif termasuk untuk pencegahan melalui rapid atau juga testing PCR. Tetapi kalau yang namanya pembeli, dia dinamis, orang dari mana-mana mampir dengan banyak motif. Jadi lebih mengkhawatirkan. Disitulah promosi dan penegakan protokol kesehatan. Jaga jarak, penggunaan masker, terus ada plang, baliho atau spanduk yang memang mengedukasi. Tetapi sekaligus kita mengontrol 3 hal. Di pasar itu ada orang, ada uang, ada barang. Cara mengontrol orang dengan barang dan uang ini beda. Termasuk kita lihat, apakah di mall, di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan, cara kita transaksi masih manual atau tidak? Padahal uang itu bisa menjadi alat transmisi. Sarana penularan. Kalau itu masih dilakukan, berarti kan kita belum betul-betul ajak dalam persiapan, dalam arti adanya transisi. Membatasi jumlah pengunjung kan itu juga termasuk salah satu upaya. Misalnya harus ada QR code-nya sekarang untuk memastikan pengunjungnya. Sekarang bagaimana teknis di lapangan untuk membatasi pengunjung ketika pengunjung itu berbondong-bondong hadir ke mall misalnya. Sama halnya ketika kita membatasi ruang di dalam moda transportasi, kereta. Itu di dalam keretanya iya, tapi yang ngantri masuk rebutan itu loh ke stasiun itu apa tidak menjadi faktor transmisi?
Nah, jadi hal-hal itu akan menempuhkan bottleneck pada satu sisi ketika kebijakan kita itu betul-betul belum firm dengan kesadaran masyarakat. Jadi ada hal-hal yang saling link and match, saling terkait satu sama lain. Yang paling miris itu ketika kita melihat bagaimana angkutan, terutama kereta ya, moda transportasi massal ini, itu terjadi rebutan orang-orang untuk menunjukkan antriannya diprioritaskan masuk. Walaupun di dalam kereta jaga jarak segala macam, tapi jangan lupa waktu orang ngantri itu membludak itu, disitulah terjadi potensi transmission yang luar biasa berisiko. Maka kita tidak heran ada kenaikan signifikan juga minggu-minggu ini nih karena nuansa kita saat Lebaran sebenarnya. Lebaran juga terjadi keramaian yang luar biasa di jalanan, macet, aktivitas, silaturahim segala macam. Tetapi juga kita ingin agar health protokol ini betul-betul ditegakkan, tapi juga health control-nya juga harus dilakukan. Makanya health control ini kan tentu pemerintah yang punya kewenangan otonomi, termasuk pelibatan aparatur TNI dan Polri. Baik. Nah, di sini yang memang harus ada kolektivitas Prof. bersama. Ari, silakan mungkin ditanggapi terkait dengan health control ini, bagaimana Anda melihatnya? Apakah kita sudah cukup melakukannya dengan baik atau sebetulnya masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki lagi, Prof? Ya, saya sih melihat begini, memang kita tergantung yang muncul di media ini kan yang barang-barang yang tidak benar gitu loh, yang benarnya itu tidak muncul. Misalnya saya ambil contoh, saya di salah satu masjid kampus itu benar-benar di jarak, dan ketika orang turun itu benar-benar teratur, orang jaga jarak, dia turun satu sama lain. Nah, seperti begini kan tidak muncul di media. Jadi kita mesti lihat dulu juga apa yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat ini gitu loh. Tapi kita bisa lihat pasar misalnya. Ketika disebutkan bahwa memang sekarang pasar menjadi klaster, berapa persen sih pasar yang menjadi klaster dengan pasar-pasar yang ada saat ini? Kemudian ketika bicara lagi misalnya kita bicara sekarang mall ini sekarang udah mulai ada pembukaan. Prinsipnya adalah bahwa memang mesti semua itu bekerja sama semuanya. Ya, saya baca juga di beberapa mall-mall yang canggih itu mereka akan mengatur jumlah yang masuk secara secara IT begitu ya. Saya nggak tahu teknologinya bagaimana, tapi bisa diatur lah, seperti mungkin parking ini sekian udah cukup kuota, maka orang lain nggak bisa masuk begitu juga di toko-tokonya. Dan yang penting adalah bahwa memang ini memang ekspensif, udah pasti mahal. Ya, pengelola harus menambah jumlah cleaning service, pengelola harus menambah jumlah satuan pengamat ya begitu. Yang di satu sisi kita mesti lihat psikologi masyarakat ini sekarang dalam euforia. Ketika dibuka mereka akan rame-rame datang, tapi saya juga dengar juga kami juga datang juga paling, nah itu tadi ada yang datang paling untuk mengurangi stres. Kalau untuk belanja kami juga nggak punya uang katanya begitu. Jadi ini sekali lagi bahwa memang yang penting adalah jumlah kasus ini memang mesti dipantau sedemikian rupa, mesti time by time-nya. Prof. Ari, itu yang penting sebenarnya. Iya, baik, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung kembali. Prof. Ari, Mbak Devi, dan juga Mas Hermawan, tetaplah bersama kami, Saudara Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk memelihara nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih bersama kami pemirsa dalam tayangan penuh hikmah, yaitu acara Serambi Islami pada tanggal 16 Juni 2020 hari Selasa pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Indahnya Syariat Islam. Hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara, dan kita sampai di segmen terakhir perbincangan kami malam hari ini terkait dengan bersiap hadapi new normal. Saya kembali sekarang ke Mbak Devi Rahmawati. Mbak, ini di segmen terakhir ini mungkin bisa disampaikan kembali apa yang sebetulnya betul-betul harus dipersiapkan dan dijaga agar di satu sisi kita ingin tentu
kondisi perekonomian kembali berjalan, lalu kemudian juga sosial kemasyarakatan ataupun psikologis masyarakat juga tetap terkendali, tapi juga tetap aman dari COVID-19? Ya, ada dua hal. Pertama, tuntutan yang kita harapkan dari masyarakat itu jangan hanya bersifat tuntutan, tapi masyarakat juga harus dituntun bagaimana caranya menjalankan harapan-harapan tadi. Oleh karenanya, aparat itu harus hadir secara nyata, berada di tengah-tengah masyarakat untuk menuntun bagaimana cara masyarakat beradaptasi secara ekonomi, secara sosial, juga secara kultural, sehingga kita dapat meminimalisir potensi-potensi akrobat-akrobat personal yang dilakukan oleh masyarakat bukan atas dasar keinginan mereka untuk tidak menaati, namun lebih karena upaya mereka untuk bertahan hidup. Baik Mbak Devi, lalu kemudian Prof. Ari, mungkin bisa disampaikan juga apa yang betul-betul harus dipersiapkan menuju ke era new normal ini, Prof. Ya, Prof. Ari? Prof. Ari? Masih mendengar suara saya, Prof? Ya, sepertinya kami ada kendala komunikasi dengan Prof. Ari. Sebelum ke Mas Hermawan, saya kembali ke Mbak Devi sekali lagi, Mbak. Artinya apakah ketika new normal akan betul-betul diberlakukan, butuh pengawasan yang juga maksimal dari pemerintah dan aparat, begitu? Harus, pasti. Karena artinya apa? Ketaatan dan kepatuhan 2-3 bulan ini jangan diterjemahkan sebagai artinya masyarakat sudah mampu untuk memasuki masa new normal. Tentu saja tidak, karena kita tidak pernah ada masa latihan sebelumnya. Bayangkan tanpa adanya gladi resik, tiba-tiba masyarakat harus dianggap paham, bahkan mampu untuk melakukan new normal tadi. Itu satu hal yang mustahil menurut hemat saya. Oleh karenanya secara bertahap memang perlu ada sistem yang mengatur tersebut, dan tadi emang pengawasan yang melekat itu sangat penting. Yang harus dikedepankan juga adalah pendekatan yang persuasif yang mengedepankan reward dibandingkan dengan pendekatan yang represif yang menekankan pada hukuman. Jadi pendekatan persuasif dibarengi juga tentu dengan pengawasan, begitu ya. Baik Mbak Devi, sekarang Prof. Ari mungkin bisa disampaikan kembali apa yang betul-betul harus dipersiapkan jika kita memang betul ingin memasuki masa new normal, Prof. Ya, pertama masyarakat memang mesti paham bahwa resiko penyakit, penularan resiko penyakit ini cukup tinggi di tengah masyarakat. Ya, mudah sekali penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain, itu harus dipahami. Dan saya rasa masyarakat harus selalu diingatkan menggunakan masker, kemudian harus selalu mencuci tangan pakai sabun, harus jaga tangannya ini untuk tidak memegang barang-barang sekitar yang juga orang lain pegang, misalnya seperti itu. Kemudian apabila ini berhubungan dengan pembukaan mal dan yang lain, saya rasa para pengelola itu harus konsisten di dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut, begitu. Ya, pertama tadi misalnya dalam screening untuk thermal scan, kemudian juga jumlah orang yang masuk, kemudian saya bilang tadi bahwa petugas kebersihan atau cleaning service harus selalu membersihkan atau mendisinfektan tempat-tempat yang memang selalu dipegang oleh orang, misalnya. Kemudian membatasi orang masuk lift, membatasi orang masuk ke WC, kemudian juga orang masuk ke dalam kios-kios yang ada, begitu. Jadi ini mesti konsisten dilaksanakan dan tersedia tadi misalnya pun di WC air tersedia dengan sabun, begitu. Kemudian juga di berbagai tempat ada hand sanitizer, gitu. Dan saya rasa kalau ini diterapkan, yang penting physical distancing dijaga, bahwa penularan tidak terjadi antara satu orang dengan orang lain. Baik, Prof. Ari. Selanjutnya Mas Hermawan, mungkin apa yang harus betul-betul diperhatikan sama pertanyaannya, dan singkat saja, Mas. Oke, ini berlaku untuk semua, untuk kita sebagai individu dan masyarakat, untuk stakeholder layanan perusahaan, juga perkantoran, dan untuk pemerintah. Ada 3, kesadaran, kesabaran, dan daya tahan. Kita sadar bahwa virus ini menular hanya dengan kerapatan, kedekatan, dan juga satu sama lain bila berkontak langsung. Tetapi juga kita butuh kesabaran dalam mengevaluasi satu sama lain, termasuk dari aspek kebijakan, kapasitas layanan, perilaku kita sebagai individu dan masyarakat, dan juga adanya faktor risiko. Nah, yang terakhir daya tahan. Daya tahan ini menyangkut hal yang sifatnya fisikal, tapi juga menyangkut daya tahan ekonomi. Nah, yang menjadi wacana kita semua ini pelonggaran karena adanya daya tahan ekonomi. Tetapi ini sekaligus saya koreksi, agar daya tahan ini agar tidak diterjemahkan sebagai pelonggaran, tapi lebih kepada pelenturan. Karena maknanya pelenturan, maka harus ada sektor
segmen prioritas. Jangan juga begitu ada wacana pelenturan ini semua aktivitas publik, sektor-sektor longgar dibuka. dan bebas gitu ya. Harus dilihat Tentu yang mana harus yang ada yang diperhatikan. primary, secondary, dan tertiary need. Dan Baik. ini yang harus kita lakukan segmentasi secara baik agar masyarakat sehat, pemerintah, dan kita semua menjadi lebih bisa melawan COVID ini dalam jangka yang kita hadapi ke depan. Ya. Terima kasih. Mas Hermawan, terima kasih. Mbak Devi dan juga Prof. Ari, terima kasih sudah berbincang dan berbagi bersama kami Terima malam kasih hari Mbak Devi, ini. terima kasih Prof. Ari. Terima kasih, ya, terima kasih Mas Hermawan, Mbak Sama-sama. Devi. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Terima kasih Mbak. semuanya dan tentu Ya, saja terima kasih. untuk menghadapi ataupun memasuki new normal ini banyak harus diperhatikan, tidak saja protokol kesehatan tapi juga berbagai aspek lainnya agar new normal ketika nanti saatnya betul-betul diterapkan bisa membuat masyarakat kembali produktif namun tentu saja tetap aman dari paparan COVID-19. Akhir kata saya Herina Suherdi pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. By Jim City, and the effort is off the post.